Halo Bang Rizdo. Halo Selamat Juan. Selamat jam waktunya nonton. Nonton apa? Yang nonton inilah pokoknya jam Oke. berapapun yang nonton selamat. Anda menemukan kami. Iya. Bang mau nanya sesuatu yang Waduh. Iya mau, apa? mau nanya sesuatu yang penting. Heeh. Aku Apa kan tuh? bentar lagi 30 tuh. Ah, masa lu masih berapa sekarang? 21. Iya, masih 9 tahun lagi cuy. 22. Oh, udah 22 ya, tahun 2022 sekarangnya. Iya, 8 tahun lagi lah. 23 berarti 23. Apa sih lu? Usia aku diskon mulu. Lupa 23 berarti 7 tahun lagi kan. Katanya Mm-mm. kan sekarang aku nggak punya pacar. Oh gitu? Iya sekarang. Selingkuhan banyak tapi enggak. Enggak, teman rasa pacar banyak. Oh, banyak. Betul. Katanya kalau misalnya single after 30 Heeh. agak berbahaya tuh Bang. Katanya. Berbahayanya gimana tuh maksudnya? Kayak- Apa dapat stigma atau kesehatan atau apa nih? nggak tahu sih orang-orang kan soalnya ngomong wah ini udah umur 30 belum nikah belum atau misalnya belum pacaran. Dia lurus gak atau misalnya ada apa nih? Oh iya, banyak pertanyaan. Iya banyak pertanyaan orang-orang kan stigmanya. Karena kebanyakan kan orang-orang zaman orang tua kita kayaknya ya. Ya 25 udah paling lama tuh nikah biasanya Ya zaman dulu. 17 udah pada nikah. Ya. 17 sampai Mama aku sih 21, papa 24 waktu itu. Ya, oke. Ya pokoknya range 17 sampai 25 lah ya karena antara dinikahin sama orang tua atau emang mau nikah. Masa dinikahin sama orang tua? Dinikahkan. Dijodohkan. dinikahin sama orang tua. Ya dinikahkan. Maksudnya itu maksudnya. Nah, terus Tapi kan sekarang banyak orang-orang yang ya, kayak karena kan harus udah kuliah dulu kan, karir dulu. ada yang kuliah, ada yang ngejar karir, ada yang itu. Menurut abang gimana? Abang kan salah satu orang yang berumur 30-an. Nggak tahu umur 30-an. berapa. Iya, Nggak tahu 30 fixnya lebih berapa. lah. 30 lebih lah, 35 Ya, lebih, 35 gimana menurut lebih. abang tentang stigma orang-orang itu atau pertanyaan-pertanyaan lah? Kalau tadi pertanyaan bahaya atau enggak sih, secara kesehatan sebenarnya enggak terlalu ya gitu. Tapi mungkin untuk perempuan agak sedikit beda bebannya karena kan kalau hamil di atas usia 35 biasanya kan udah mulai ada risiko yang lebih besar gitu. Jadi itu untuk perempuan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih mungkin kalau akhirnya memutuskan untuk menikah dan punya anak nanti jadi rentang jaraknya sama anak cukup jauh. Itu yang mungkin dianggap bahaya ya gitu. Jadi misalnya kalau udah 35 baru punya lahiran anak satu kan biasanya nanti kalau berarti dia pas anaknya Kedua. anaknya SD berarti udah umur berapa tuh berarti dia 40, 41 gitu kan udah deket usia pensiun malah nanti anaknya SMA dia belum pensiun kan udah pensiun, pensiun. gitu. Jadi ya itu sih paling risiko yang dipikirin mungkin. Jadi anak belum terlalu cepet mapan, kita udah lewat usia produktif itu mungkin. Kalau orang tuanya pengusaha, Nah itu kan pertanyaannya. Kalau orang tua pengusaha pertama juga kalau nggak mau punya anak emang masalah nggak masalah gitu kan. Jadi ya itu yang agak berbeda dimensinya karena kan zaman dulu kan orang pendidikan di kita rata-rata paling tinggi SMA ya waktu itu. Jadi emang sudah SMA tuh udah cukup bagus lah dinilai zaman itu dan akhirnya udah makanya rata-rata usia belasan sampai 20 awal yang menikah gitu. Nah tapi kan sekarang kan kadang-kadang udah ngambil S1, S2, S3 gitu kan. Jadi kadang-kadang S-nya tinggal 5 gitu kan. Cuma diambil 2 gitu. diambil 2. Tapi ya itu yang jadi ininya jadi beda tarikannya ya gitu. Ya mungkin karena mereka harus menempuh pendidikan buat jenjang karirnya mereka Ya, kan. Jadi juga ada waktu kayak dokter kan 4 tahun. lama, ya lebih lama kan jadi Terus tambah ada koas. masa di rumah sakit terus habis itu ngambil kalau spesialis kan lebih kuliah banyak lagi gitu itu iya. yang jadi ini ya. Tapi kadang-kadang kan memang ya nggak ada salahnya juga kan selagi masa pendidikan sudah menikah juga ya boleh-boleh aja tergantung tafsir pribadi atas hidup. Tapi emang itu gejala umum di masyarakat maju ya gitu kayak tetangga kita paling deket lah Singapura misalnya gitu kan rata-rata kan 40-an masih pada single gitu masih pada itu gitu. Ya itu sih. Emang kalau jadi dibilang bahaya ada risikonya, dibilang ya kalau kayak gitu nikah muda juga punya risiko gitu. Betul. Jadi Semuanya punya risiko ya, Bang. Punya risiko gitu. Tapi ya tuh. Tapi emang punya pernah ditanya gak sih sama orang-orang sekitar kayak Bang lu kapan nikah bang? Pacar lu mana gitu-gitu segala Udah macam. lewat sih usia biasanya kalau di Indonesia itu 25 sampai 30 yang ditanyanya gitu. 30-an awal-awal juga masih ditanya. Tapi habis itu kayaknya orang kalau kata teman-teman dari Hokkien tuh bilangnya bohwat lah ya. Jadi udah capek lah ya. Udah capek lah nanya gitu. Apa yang nanya gitu ya? gitu. Kalau mau nikah, kalau mau pacaran suka-suka lah ya. Kalau sekarang kan udah tinggal bercandain nikahnya kapan? Ya, lu mau bayar berapa sumbang buat nikah aku gitu. Jadi macam-macam aja gitu. Benar. Tapi ya beberapa mungkin masalah tarikan keluarga ya karena kan di perspektif orang tua kan masih mikir pasti usia segitu kamu kok belum gitu. Jadi buat sebagian keluarga tuh merasa kayak mungkin aib atau mungkin aib sih. Maksudnya kayak nggak enak gitu kan. Kayaknya anak aku nggak jelek-jelek banget deh gitu. Iya betul. Tapi ada nggak sih bang kayak misalnya
Kan misalnya abang punya adik nggak sih atau? Udah enggak, aku paling bungsu kalau aku. Oh bungsu ya. Tapi kalau yang punya adik memang beban juga nambah tuh, Iya memang kan, benar. Teman-teman juga gitu ya. Jadi adiknya udah nikah duluan atau udah dilangkahin 2 atau 3 adiknya gitu kan, itu jadi ya itu sih. Atau abang punya teman gak yang kayak misalnya dia mau nikah nih, gara-gara kan misalnya udah 30 kan, tadi kita ngomong after 30 kan. Dia mau nikah gara-gara adik-adiknya udah nikah sama udah punya anak. Oh, ada juga sih. Bukan karena dia pengen nikah gitu. Jadi kan tuntutan sosial kadang-kadang gitu kan. Jadi itu. Makanya kan katanya kalau usia 18 sampai 25-an kan siapa lu berani deketan gua gitu. Mulai lagi kan siapa gue ya milih-milih gitu. Akhirnya mungkin siapa aja lah. Itu kan jadi di sana. Tapi aku bilang sih nggak harus sih ya, dengan kondisi sekarang kan sebenarnya orang nggak harus menikah ya gitu. Dan orang nggak harus punya anak gitu. Itu kan sesuatu yang bisa jadi pilihan, walaupun mungkin di beberapa agama dan di beberapa budaya menikah dan punya anak tuh lebih dianjurkan ya, dan lebih dianggap lebih apa ya, lebih beribadah atau lebih mendukung komunitas lah kayak gitu. Betul. Itu tapi ya nggak harus memperbanyak bumi kan. Ya, memperbanyak bumi. Kadang-kadang buat yang punya konsep patrilineal kan meneruskan marga gitu ya. Jadi emang itu jadi kebutuhan. Tapi kan harusnya ditanya juga emang dia mau. Kalau nggak mau sih jangan dipaksa juga gitu. Tapi ya apa ya, itu pertanyaan yang wajar kan. Maksudnya di Indonesia kan gitu ya. Kita kan suka kepo kan, nanya udah ini dong. Gitu. Sekedar basa-basi kadang-kadang kayak kita nanya rumahnya di mana, kerja apa sebenarnya gitu. Cuman ya pertanyaan udah berkeluarga atau belum gitu kan. Ya itu sih yang paling sering muncul gitu. Dan tapi kan ini bang, tadi abang bilang kan itu sekedar basa-basi. Pernah nggak jadi sakit hati gara-gara pertanyaan itu? Kayak ada orang yang tersinggung kan karena lu nggak nikah lu, maksudnya gara-gara itu maksudnya ditanya kapan nikah atau misalnya udah berkeluarga belum? Terus di rumah dia mikir betapa malang nasibku gitu. Malang nasibku. Gak punya istri misalnya cowok kan, gak punya anak, gak punya keluarga, udah umur segini gitu. Pernah nggak? Di usia-usia paling mendekati ya, maksudnya pas lihat teman-teman udah pada punya berkeluarga, punya anak gitu kan, kadang-kadang ada pasti pikiran kayak gitu, kadang-kadang ya, maksudnya karena namanya makhluk sosial pasti nggak lepas dari ngebandingin lah ya, kita ngebandingin dengan ini, ngebandingin dengan itu gitu. Dan sempat agak masa-masa kehilangan teman karena teman-teman udah pada berkeluarga dengan kesibukan masing-masing gitu betul. Ya. Ada yang seperti itu sih. Jadi teman-teman sepantaran pada hilang, kadang-kadang kita harus gaul sama yang lebih di bawah atau mungkin sama ini. Tapi sekarang udah enggak kok. Teman-teman sepantaran yang pada nikah soalnya kemarin akhirnya bisa ngumpul lagi. Kenapa tuh? Karena pada cerai mereka. Ya. Enggak usia-usianya kan akhirnya nanti ada titik di mana mereka anak-anak udah agak gede ya. Jadi mereka lebih bebas lagi gitu. Jadi ya beda sih, jadi beda obrolan lagi gitu. Dan aku sih enggak saranin maksudnya harus sama yang seusia terus kan. Maksudnya kan kita bisa juga sama yang di bawah atau yang di atas. Ya kayak kita gitu lah ya. Kita beda berapa tahun ya? Cukup lah ya. Cukup waktu aku lahir abang udah SMA mungkin. Iya mungkin ya. Itu. Atau mungkin pacaran sama yang lebih muda gitu ya. Jadi jauh lebih ini betul. Ya mungkin bisa masuk banyak generasi kan. Terus ada lagi nih bang, satu pertanyaan penting. Apa tuh? Kan abang single nih, nggak tahu punya pasangan maksudnya, tapi belum nikah. Ya belum nikah. Nah, terus pernah nggak abang ngebandingin lebih enak mana hidup teman-teman abang yang sudah menikah sama abang yang masih belum nikah? Oh, kadang-kadang sih tergoda, tapi nggak bisa selalu apple to apple ya, karena kan emang ada hal yang berbeda sih ya, ada hal yang berbeda gitu. Dan kalau teman-teman cerita kayak apa berat pasti punya anak, tapi kan pas ada kebahagiaan tertentu yang mungkin nggak bisa kita dapat ya saat anak misalnya masih kecil terus ngebawain hadiah ke ayahnya atau ke ibunya gitu kan. Sesuatu yang bawain air minum aja itu kadang-kadang buat mereka kan sesuatu yang membanggakan gitu. Dan mungkin rasanya sudah cintanya beda lah gitu. Nah itu yang kadang-kadang ya mungkin nggak bisa dirasain gitu sama yang belum nikah. Tapi ada beberapa aspek juga yang kadang-kadang bisa dimiliki oleh rekan-rekan yang belum nikah karena mereka punya kesempatan yang lebih luas untuk tanggung jawab. Jadi kadang-kadang bukan cuma pekerjaan, jadi bisa di organisasi, bisa berkarya di kemanusiaan, bisa hal-hal lain yang mungkin kalau menikah jadi terbatas gitu ya. Jadi kayak kesempatan kebebasan yang belum tentu ada gitu ya betul. menikah. Kayak aku aktif di Gerakan Lintas Iman misalnya kan, kayak teman-teman gitu. Beberapa teman-teman yang udah menikah memang akhirnya nggak bisa terlalu aktif lagi gitu. Tapi kita masih tetap bisa tune dengan teman-teman muda gitu. Jadi kalau kita ngomong sama teman-teman sepantaran ya update isu yang lebih muda, kadang-kadang memang orang-orang yang nggak menikah lebih cepat update ya gitu. Walaupun nggak semua ya, tapi memang punya kesempatan lebih untuk mendalami hal-hal tertentu yang mungkin agak terbatas kalau sudah menikah gitu karena, sih. Karena balik lagi tadi nggak punya teman yang seumuran buat bahas itu kan. Ya kan sekarang udah ada karena udah pada cerai mereka. Enggak ding, bercanda. Jadi menurut abang single after 30 itu ya nggak masalah sih ya? Nggak ada masalah. Yang penting sebenarnya ini ya, maksudnya sesuatu yang kadang-kadang memang agak susah dimengerti sama generasi sebelum kita gitu. Karena happy itu kan bukan berarti
memenuhi standar sosial masyarakat, bukan. Happy itu kan sesuatu yang memang bersumber dari diri ya gitu. Jadi memang benar ada beberapa aspek kayak finansial, kayak hubungan relationship yang mungkin akan mempengaruhi happinessnya kita, tapi lebih esensial sebenarnya asal kita bahagia di usia berapapun, di masa apapun, entah itu single, entah itu berhubungan, entah itu yang lain, dan itu yang sesuatu yang memang perlu dirasakan gitu. Aku ingat banget itu kata-katanya Anton Chekhov, itu salah satu pengarang Rusia, dia bilang, if you afraid to be alone, don't get married gitu. Jadi if you get afraid to be alone, jadi kalau kamu takut sendirian jangan nikah. Kenapa? Ya ternyata pas nikah banyak masa-masa yang bukan iya. Katanya gitu, kata-kata Chekhov yang menikah juga ya gitu. Tapi ya aku nggak bisa bilang, itu pilihan teman-teman sih. Dan balik lagi kadang-kadang juga nggak masalah juga ya ganti-ganti keputusan gitu ya. Maksudnya kadang-kadang memutuskan untuk setelah menikah ternyata lebih suka sendiri gitu ya, ada kan akhirnya berpisah atau apa yang lain gitu. Atau orang-orang yang sendiri akhirnya memutuskan untuk menikah, it's okay juga. Itu sesuatu yang sah-sah aja kok gitu. Jadi sayangnya kan kadang-kadang kita memang, dan beberapa suka sensitif kan, pas ditanya jadi tanya balik, dikirain ngegas gitu kan, ada juga gitu. Ada beberapa yang kadang-kadang nggak peka gitu. Jadi nanyain hal-hal yang sifatnya seperti itu ke yang sensitif gitu. Jadilah akhirnya ya gitu, ribut di medsos kayaknya. Jadi mungkin kalau misalnya faktor keluarga terdekat atau orang-orang zaman sebelumnya, generasi sebelum kita tuh, karena mungkin gak biasa lihat yang kayak gini ya mungkin karena mungkin yang tadi beberapa faktor yang kayak pendidikan, karir, semuanya yang bikin agak melambat, agak delay. Bukan terhambat ya, agak melambat menurut saya. Jadi sebenarnya teman-teman sah-sah aja ya mau ngambil, karena itu keputusan masing-masing. Ya, karena ada risikonya masing-masing sih. Ya betul, ada risikonya masing-masing. Dan kata Bang Rizdo tadi, kebahagiaan pribadi lebih penting daripada kebahagiaan sosial. Memenuhi tuntutan sosial. Sosial. Daripada orang lain senang kita nggak senang ya kan? Mending kita bahagiain diri sendiri. Itu kadang-kadang menghibur diri sih ya gitu sih. Ya positif thinking aja. Positif. Siapa tahu nanti aku umur 30 baru menikah di 30. Kamu ada rencana gitu nggak? Atau pengen cepet-cepet nikah? Sedikasihnya Tuhan lah Bang. Nggak sih maksudnya. Ada target waktu umur berapa? 17 gitu. Pengen nikah tahun umur 25. 27 kalau nggak 28. Oke. Tapi kan setelah sekarang umur 22 kan lihat kayak ada kerjaan, ada kesibukan, ada kuliah apa segala macam, kayak buat cari pacar aja agak mager gitu. Kalau pulang lebih semangat buat tidur daripada ngechatin cewek gitu kan. Wah masa. Tapi ada kebutuhan tertentu memang afeksi yang kadang-kadang perlu dipenuhi. Ya mungkin bisa dipenuhi dengan spirit doll mungkin ya, jadi bisa. Jadi. Kalau kata temen aku mah ada yang dalihnya gini Bang. Apa? Emang butuh cewek tapi belum prioritas. Oke. Gitu sih kawan. Tapi ya itu balik lagi ke teman-teman masing-masing lah ya. Kan kamu rencananya bukan cari tulang rusuk kan, tapi tulang punggung kan. Kalau kata temennya aku lagi setelah itu kemarin. Kamu yang ngomong kayaknya, bukan temen kamu. Itu kan tulang rusuk, carinya aku tulang punggung kan. Kalau kata temen aku, sekalian sama lemak-lemaknya, daging-dagingnya cari. Itu kata teman gitu. Oke lah. Ya jadi balik lagi ke teman-teman, suka-suka teman-teman kalau nikah mau umur kapanpun atau berkeluarga ya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bahagia. Sampai berjumpa dengan kami di lain waktu. Dadah.